bahwa hari ini kawan-kawan YLBHI, ada Kontras, kemudian Bersihkan Indonesia, Tren Asia, ICW, kemudian Transparansi Internasional, Imparsial, Greenpeace, dan beberapa jaringan masyarakat sipil yang ada di Indonesia hari ini sedang berinisiasi untuk menyelenggarakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Kenapa sidang rakyat ini menjadi penting dalam bentuk Mahkamah Rakyat, ya? Maka pertanyaan itu sebenarnya berpijak pada bahwa Mahkamah Rakyat ini dilaksanakan ya untuk merespon situasi-situasi politik dan hukum secara nasional hari ini. Setidaknya selama pemerintahan rezim oligarki Presiden Jokowi. Banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran-pelanggaran konstitusional, pelanggaran-pelanggaran di sektor hukum gitu ya, banyak sekali yang dilakukan oleh presiden di rezim era Presiden Jokowi gitu, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya melahirkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, bahkan memundurkan demokrasi dan juga melemahkan mengingkari prinsip-prinsip negara hukum yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran konstitusional terhadap warga negara. Apa saja sebenarnya? Sebenarnya kita bisa melihat bagaimana selama pemerintahan periode Jokowi hari ini ya, kita disuguhi dengan berbagai kekerasan hiruk pikuk kaitannya dengan perampasan lahan. Kita diperlihatkan bagaimana kebijakan proyek strategis nasional yang sangat ambisius ya, atas nama kepentingan nasional yang kemudian mengusir warga di Wadas, mengusir warga di Rembang atas nama hilirisasi, kemudian juga mengusir warga di Pulau Obi, di Pulau Wawoni dan beberapa masyarakat adat yang lainnya. Di tengah gegap gempita sebenarnya kaitannya dengan reforma agraria ya, yang pada waktu awal Presiden Jokowi menjabat gitu di 2014 selalu didengung-dengungkan gitu. Nah, pada akhirnya ini yang menjadi penting untuk kemudian kenapa Mahkamah Rakyat ini dilakukan. Nah, Mahkamah Rakyat ini juga menjadi penting untuk dilakukan ya. Yang pertama yaitu karena tidak berjalannya lembaga politik maupun lembaga hukum yang ada saat ini. Tentu kita di 2019 masih sangat ingat gitu ya, ketika pemerintah bersama dengan DPR pada waktu itu ya menginisiasi pelemahan KPK dengan berbagai tahapan, mulai dari revisi Undang-Undang KPK, ya, kemudian juga memecat ya pegawai-pegawai KPK gitu, yang kemudian itu mendapatkan respon yang sedemikian sangat luar biasa dan dukungan publik ya untuk menolak revisi Undang-Undang KPK ya dengan aksi turun ke jalan reformasi di korupsi. Tentu juga kita masih ingat bagaimana ketika RKUHP disahkan, atau kemudian revisi Undang-Undang Minerba disahkan, atau kemudian yang terbaru kaitannya dengan Undang-Undang Omnibus itu disahkan dan kemudian dibatalkan oleh MK, diciptakan lagi Perpu ya untuk melegalkan undang-undang atau mengesahkan undang-undang Omnibus gitu. Masyarakat berduyun-duyun melakukan aksi di berbagai kota, mendatangi gedung-gedung parlemen di daerah maupun di di pusat gitu. Akan tetapi DPR sebagai representasi dari masyarakat gitu secara konstitusional dan secara demokratis gitu tidak pernah menghiraukan dan bahkan kemudian juga tidak berjalan dengan baik. Bahkan kemudian ketika dibawa di Mahkamah Konstitusi kita dipertontonkan berbagai pertunjukan ya politik dinasti yang bahkan sudah memasuki ruang-ruang di Mahkamah Konstitusi. Sampai kemudian hasil putusan etiknya juga terbukti ya ketika terakhir pada waktu helatan pemilu yang lalu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi ruang baik itu ruang bagi masyarakat sipil ya untuk menjalankan mekanisme baik melalui lembaga politik maupun lembaga kekuasaan kehakiman atau lembaga hukum untuk mengubah kebijakan atau memperjuangkan hak konstitusionalnya. Karena memang kemudian semua sudah dikooptasi ya oleh negara hari ini dengan tidak adanya oposisi. Dan bahkan ya hari ini ketika kita masyarakat sipil menolak Omnibus gitu, tidak ada yang mendengarkan konstituennya sebagai perwakilan di parlemen, karena memang kemudian hari ini partai politik itu dipimpin oleh para oligarki yang memiliki kepentingan terhadap
berbagai sektor sumber daya alam dan yang lainnya. Nah, yang pada akhirnya memang ketiadaan oposisi ini menjadikan lembaga negara baik itu secara politik maupun secara hukum itu tidak berjalan. Yang kedua, kenapa ini penting? Digelar Mahkamah Rakyat. Di tengah kemudian ketidakpercayaan lagi masyarakat sipil terhadap lembaga politik maupun lembaga hukum yang tidak berjalan dengan baik, ya, kita dihadapkan pada suatu situasi bahwa ketiadaan mekanisme bagi masyarakat atau warga negara untuk mengajukan komplain terhadap pelanggaran-pelanggaran konstitusionalnya. Tentu saja hari ini ada Mahkamah Konstitusi, tapi kalau kita lihat lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi, ya, berdasarkan kewenangannya secara normatif, dia tidak memiliki, ya, satu mekanisme atau satu kewenangan untuk memeriksa, ya, perkara ketika masyarakat itu mengajukan komplain atas pelanggaran hak konstitusionalnya. Hari ini kita ada 5, ya, kewenangan Mahkamah Konstitusi, salah satunya yaitu judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian memeriksa, ya, sengketa pemilu gitu, kemudian memeriksa ketika ada perkara atau sengketa lembaga negara, ya, yang kewenangannya atau sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar gitu, ataupun kemudian berkaitan dengan memeriksa kaitannya dengan pengajuan DPR ketika kemudian ada makzulan gitu, pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh presiden gitu. Tapi itu semua kemudian juga tidak berjalan dengan baik ketika ya mungkin ada kemarin tuh hak angket gitu ya. Tapi saya kira juga dengan situasi hari ini ketika partai politik tidak secara tegas, ya, memposisikan diri sebagai oposisi, maka kita tidak bisa berharap banyak kepada lembaga-lembaga politik tersebut. Nah, yang kedua, ya, meskipun kemudian dalam lembaga kekuasaan kehakiman itu ada praktek baru kaitannya dengan proses atau mekanisme PMH penguasa, perbuatan melawan hukum penguasa, akan tetapi dia tidak bisa memeriksa secara konstitusional, ya. Karena pada akhirnya, ya, PMH penguasa itu hanya disandarkan atau didasarkan pada pelanggaran-pelanggaran prosedur atau kaitannya dengan asas-asas pemerintahan yang baik secara administrasi. Penting diingat bahwa hari ini kooptasi negara ketika kemudian tidak ada oposisi, ya, proses-proses legislasi itu dibuat sedemikian rupa untuk melanggengkan, ya, kepentingan atau untuk melegalisasikan kepentingan-kepentingan oligarki dalam bentuk undang-undang. Sehingga kemudian kalau berbicara soal prosedur, maka kemudian PMH penguasa tidak mampu untuk menjadi salah satu alternatif atau sebagai salah satu jalan atau solusi ketika ada pelanggaran konstitusional. Maka konstitusional komplain ini menjadi penting digelar oleh Mahkamah Rakyat ketika kemudian ketiadaan mekanisme lembaga kekuasaan kehakiman yang hari ini ada. Ya. Dan ini sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa dan pertegas kedaulatan rakyat, ya, ketika rakyat membuat pengadilannya sendiri. Maka secara garis besar mekanisme komplain ini adalah satu pengajuan warga negara kepada Mahkamah Konstitusi. Secara teoritik, karena Mahkamah Konstitusi ternyata tidak memiliki kewenangan, maka diajukan kepada Mahkamah Rakyat, ya, untuk memeriksa, ya, apakah terjadi pelanggaran konstitusional atau tidak. Apakah masyarakat yang mengadu itu terjadi terlanggar hak konstitusionalnya atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara, baik yang dilakukan secara aktif maupun yang dilakukan secara pasif atau tidak menerbitkan kebijakan. Sehingga ini menjadi sangat penting, ya, untuk kemudian dibuat. Maka Mahkamah Rakyat hari ini yang diselenggarakan oleh kawan-kawan masyarakat sipil, ya, itu tidak hanya serta-merta dan kemungkinan akan dilakukan di bulan Juni. Ini juga ruang bagi siapapun, ya, masyarakat yang terlanggar hak konstitusionalnya untuk mengadukan dan menyampaikan, memberikan pernyataan. Yang pernyataan itu akan menjadi bahan untuk diperiksa. Apakah benar presiden selama rezim pemerintahan Presiden Jokowi, ya, itu telah melanggar atau melakukan, ya, berbagai pelanggaran konstitusional terhadap warga negara.